Pagi kelas 7, Jessica, Michiko, Fabian. Lalu ada siapa lagi nih? Jeremia David. Pagi Yasmin, Misael. Lalu Jason. Print Plus ini siapa sih kemarin? Lupa Kak Bandar. Tuh, jangan pakai yang ini dong. Pakai akun Cyber School-nya dong buat masuk ke ini ya. Yuk, satu orang pipindo dulu ya, dek. Kak Bandar minta eh, Misael boleh pipindo Misael. Silakan Misael boleh pipindo ya. Yuk, silakan Misael. Ya, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, Misael, thank you. Yanel, selamat pagi. Jason Pagi, Kak. Wiji. Ya. Oke, hari ini kita masuk materi baru dan bilangan Kak Bandar angka finish. Jadi nanti hari ini Kak Bandar akan upload tugas buat yang bilangan ya. Nah, kita sekarang belajar himpunan. Jadi di modul yang kalian sudah Kak Bandar update di Google Classroom kalian, itu sudah ada materi ini. Bilangan himpunan sudah ada ya. Jadi kalian bisa pelajarin juga dari situ buat latihan soalnya nanti. Oke, himpunan. Himpunan itu apa sih? Secara garis besar dihimpun atau dikelompokkan atau dikumpulkan. Nah, dikelompokkannya yang eh, kriterianya sama atau batasannya sama. Jadi himpunan itu adalah benda-benda atau objek yang memiliki batasan yang jelas. Jadi batasannya jelas, gitu ya. Terus dilambangkan dengan huruf kapital. Oke? Lalu anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal, tandanya begitu, dan dipisah dengan tanda koma. Jadi penulisan himpunan seperti itu ya. Contoh himpunan yang pertama, A. A adalah hewan yang berkaki dua. Jadi himpunan A itu isinya ayam, angsa, bebek, burung. Semua berkaki dua kan? Ada yang di luar berkaki dua yang ada di situ? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. B. Ini murid kelas 7 yang lalu ya. B adalah murid laki-laki di kelas 7. B itu dulu ada si Christian, ada Patrick, ada Samuel namanya dulu ya. Nah, kalau sekarang misalkan B adalah murid laki-laki di kelas 7. Misalkan ada Jeremia, ada Jason, ada Wiji. Terus kalau misalkan B-nya adalah murid perempuan di kelas 7, di kelas 7 sekarang. Berarti ada Yanel, ada Jessica, ada Dina gitu ya. Oke. Yang sekarang himpunan C, contoh himpunan C-nya, C adalah guru di pewaris bangsa. Maka ada Patri, ada Kak Samuel gitu ya. Banyak sebetulnya. Gitu. Sampai sini dulu, ngerti nggak tentang himpunan? Batasannya jelas. Ya, Ngerti. paham? Paham. Ya, ada pertanyaan nggak? Yang lain? Yang lain dulu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sejauh ini paham nggak tentang konsep dasar atau pengertian dari himpunan? Paham, Pak. Teman? Yuk lanjut ya. Nah, dari objek-objek berikut ini, Kak Bandar kasih contoh. Satu, mana yang merupakan himpunan? Yaitu yang A. Ya, huruf vokal dalam abjad. Oke, huruf vokal dalam abjad itu berarti kan A, I, U, E, O. Betul kan? Ya, itu huruf vokal kan? Nah, karena ini anggotanya jelas dan batasannya jelas, maka ini termasuk himpunan. Nama himpunannya adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Gitu.
Oke? Aman nggak sampai sini yang nangkep nggak? Sekarang lihat yang D. D itu bilangan prima ganjil kurang dari 10. Ada nggak bilangan prima ganjil kurang dari 10? Ada. Ada. Berapa Tujuh. aja, Dev? 2, 3, 5, 7. Iya, 7, 5. 2 itu bilangan ganjil atau bukan? Genap, 2 genap. 2 genap. Oke, berarti 2 nggak ikut ya. 3, 5, 7 aja berarti kan? Ya. Oke, batasannya jelas kan? 9. Bilangan 9 prima. juga. Enggak, 9. 9 bukan bilangan ganjil. Bukan bilangan prima. Oh iya. Sorry. Aduh. 9 kan dibilang kan bilangan prima ganjil. Oke, bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, 7, 9 bukan ya? Lalu lompatannya ke 11. 2 ini bilangan prima, tapi dia bukan bilangan prima ganjil, tapi dia bilangan prima genap. Maka ini nggak ikut duanya. Jadi cuma 3, 5, 7, 11 juga nggak ikut, karena batasannya cuma sampai 10. Ya. Gitu. Jadi ini himpunan, Kak. Iya, ini himpunan. Ya. Himpunan dia jelas. Dia jelas himpunan. Ya, batasannya jelas, kriterianya jelas. Bilangan prima ganjil itu kriterianya, batasannya kurang dari 10. Jadi ada kriteria dan batasan yang harus dipenuhi untuk masuk dalam himpunan tersebut. Ya. Sampai di sini aman? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Sekarang lihat yang C. Kumpulan sepatu yang bagus. Itu himpunan bukan? Iya, Joel. Jangan terus ya. Kumpulan sepatu yang bagus. Kira-kira sebuah himpunan atau bukan? Bukan, karena tidak ada ininya enggak sih? Kayak nggak jelas atau itunya. Apanya? Nggak Yang C, jelasnya, kayak misalnya nih, jelas. kayak dikasih lebih spesifik itu sepatu banyak yang bagus sebenarnya kalau ini. Kayak gitu bukan atau gimana? Bukan himpunan berarti. Menurut Jason itu bukan himpunan. Bukan. Oke. Kalau yang A sama B kan ini spesifik. Oke, ada batasannya. Berarti kalau yang C nggak ada batasannya. Gitu. Oke, yang lain gimana? Ada yang punya argumen yang lain untuk yang C? Kumpulan sepatu yang bagus itu himpunan bukan? Bukan. Alasannya apa, Yasmin? Kok dia bukan himpunan? Nggak jelas itunya, kayak kok ya yang lain mah huruf vokal dalam abjad gitu. Ada A, I, U, E, O-nya. Iya. Terus kalau bilang yang prima ganjil kurang dari 10, berarti ya emang ada gitu. Kalau kumpulan kalau kumpulan sepatu yang bagus, nggak tahu itu sepatunya berapa, terus gimana gitu. Jadi nggak jelas. Oh, jadi maksudnya Yasmin itu batasannya nggak jelas gitu. Mm. Oke, sekarang gini, Kak Bandar coba kita ngajak ini ya, kita diskusi ya. Oke, menurut kalian sepatu yang bagus itu apa sih? Air Jordan.
Oke, Air Jordan, AJ ya. Yang lain, menurut kalian, sepatu yang bagus tuh apa? Adidas. Adidas. Oke, yang lain? Skechers. Terus yang lain? Puma. Converse. Puma. Lalu apa lagi? Nike. Nike. Oke, yang lain? Sebenarnya beda-beda kan? Kumpulan sepatu yang bagus tergantung orangnya. Buat Kak Bandar, buat Kak Bandar ya. Buat Kak Bandar, Buceri itu bagus. Buat Kak Bandar. Tapi ada yang bilang, Bre nggak bagus. Ada yang bilang begitu. Terus ada yang bilang, New Balance nggak bagus. Buat Kak Bandar, New Balance juga termasuk masih yang bagus. Ya, AJ, AJ, mau AJ low, mau AJ high, gitu kan. Buat Kak Bandar itu bagus. Tapi ada yang bilang yang low nggak bagus. Ada yang bilang high-nya doang yang bagus. Oke ya, jadi sepatu yang bagus itu eh, berdasarkan selera, bukan berdasarkan kriteria. Iya nggak? Betul ya? Iya, betul. Misalkan gini, Kak Bandar bilang, martabak, eh, kalau di Bandung tuh martabak, lupa tuh Kak Bandar namanya. Janganlah martabak maksud saya. Kak Bandar bilang gini aja, eh, mie gacoan itu murah tapi enak. Belum tentu David bilang bahwa mie gacoan itu juga enak. Murah sih iya Kak, tapi enak juga nggak terlalu enak tuh Kak. Selera kan? Iya. Iya kan? Iya. Sama sama kayak misalkan gini, Kak aku suka warna biru, aku nggak suka warna hitam. Kenapa? Kalau warna hitam tuh gelap, biru itu kan kelihatan cerah gitu kan. Itu kan selera. Ada orang yang suka warna hitam. Masa kita mau marah sama orang yang suka musik rock yang pakai warna hitam semua? Ya kan? Buat mereka warna hitam itu identitas, identitas rocker banget gitu kan. Iya nggak? Buat kita Iya. yang nggak suka hitam, ya nggak masalah. Itu kan soal selera, gitu ya. Jadi nggak bisa diklasifikasikan atau nggak bisa ditentukan kesukaan atau keinginan kita itu sebagai sebuah standar. Nah, standar itu yang dibutuhkan dalam himpunan. Kayak tadi, bilangan prima ganjil itu kan standarnya. Kriterianya kan itu kan. Gitu ya. Oke, jadi yang C itu bukan sebuah eh, himpunan. Karena itu sebuah cuman seperti kita berpendapat aja gitu ya. Pendapat kita suka beda-beda dengan orang lain. Dan itu Indonesia kan nggak masalah ya. Kita menghargai perbedaan pendapat gitu ya. Oke, jadi itu alasannya bahwa kumpulan sepatu yang bagus itu bukan sebuah himpunan. Sampai di sini paham nggak sekarang? Apa itu himpunan dan yang bukan himpunan? Dari beberapa contoh yang Kak Bandar kasih, udah ngerti belum? Nanti kira-kira kita belajar ini sebetulnya gitu. Ya, oke? Dah? Yuk, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, Nggak ada, Kak. yuk lanjut. Di bawah ini. Yang pertama, A itu himpunannya bilangan asli kurang dari 10. Yang B, himpunan M, nama-nama hari dalam seminggu. Coba tuliskan anggota himpunannya. Ingat tadi, anggota himpunan itu kan ditulis dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, coba kerjakan dulu yang A dan B.
Oke, sudah dapat A dan B? Yuk, kita kerjain ya. Himpunan A, isinya angka berapa aja? Bilangan asli. Kemarin kita udah belajar tentang bilangan kan? Bilangan asli itu mulai dari berapa? 1. Oke, berarti kurang dari 10. 10-nya ikut nggak? Enggak. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul gini ya? Itu yang A. Sekarang himpunan B yang M ya. M. Nama-nama hari dalam seminggu. Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Jadi menulis himpunan seperti ini ya. Kak Bandar sudah kasih contohnya ya. Oke. Ini nanti setiap anggotanya dipetakan dengan tanda koma. Ya. Silakan dicatat dulu adik-adik. Sebisa mungkin kalian punya buku catatan ya buat matematika ya adik-adik ya. Jadi kalau matematika itu lebih baik sambil mencatat supaya apa yang kalian catat itu bisa direkam oleh gerakan tangan kalian yang disensori oleh otak gitu. Jadi penelitian membuktikan bahwa memang dengan mencatat itu daya ingat lebih kuat gitu ya. Terutama buat matematika. Matematika itu butuh banyak catatan, banyak latihan. Jadi supaya nanti itu terkoneksi syarafnya dengan dengan ke otak gitu ya. Oke? Wajib punya catatan ya matematika ya. Gak benar nggak batasi bukunya harus berapa lembar, maksudnya yang ukuran berapa enggak. Kalian mau pakai kertas HVS pun boleh, tapi jangan hilang kalau mau pakai kertas HVS. Ya, yang bisa nanti kalian pelajarin lagi, buka-buka lagi catatannya. Karena ada beberapa materi yang kadang Kak Bandar nggak bisa sampai di PPT dan harus kalian catat gitu kan. Ya, oke, yuk lanjut. Kita lanjut ke berikutnya ya. Yuk. Nah ini tadi jawabannya begini. Yuk lanjut sekarang. Coba kalian lihat ada kata Nusantara dan matematika di sini. Ya. Nah, kalian diminta kira-kira ada huruf apa aja di kata Nusantara dan matematika itu. Ya, coba jawab dulu. Nanti Kak Bandar jelasin konsep. Di dalam kata Nusantara dan matematika itu ada huruf apa aja.
Ada yang mau coba jawab? Oke, Joel, jawabannya NUSANT di eja ya, gitu ya. Ada huruf apa aja? Oke. Yang lain? Eh, Kak, kalau himbauan ini bisa, ini bukan kayak nanya tentang jawabannya ya. Ini mau tanya, kalau himbauan ini bisa nggak sih kayak misalnya nih Himpunan bukan soalnya himpun. ya himpunan sorry, himpunan bisa nggak kayak apa namanya susunan ABCD-nya kan ternyata kan pastinya kan ada kayak nomor urutnya kan. Bisa nggak kayak kita pakai nomor urutnya habis itu kita jadiin ini. Bisa aja. Jadi maksudnya sesuai abjad gitu urutannya gitu. Bisa Iya. aja. Iya. Sudah? Yuk kita jawab yuk. Nah, Nusantara ada huruf apa aja sih di Nusantara? N U S N T A R A. Oke. Nah, kalau kalian ketemu begini, dalam himpunan, kalau ada anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Ya, pertama kan N. Oke? Oke. Terus ada U kan? Ya. Lalu ada S. Lalu ada A. Ya enggak? Nah, ada N lagi kan? Nah, N di sini kan udah ada, jadi cukup ditulis sekali aja. Ya? Lalu T ada nggak sebelumnya? Belum kan? Belum. Lalu A sudah ada, nggak usah ditulis lagi kan? Lalu ada R. Jadi kalau ditanya himpunan kata-kata huruf dalam Nusantara itu cuma ini, NUSATR, gitu ya. Sama halnya dengan matematika. Kalau yang sama cukup ditulis sekali aja anggotanya ya. Pertama M, lalu ada A, lalu ada T, ada E, terus M-nya ada, tapi sudah ada kan? Jadi cukup sekali aja. A juga sudah ada, T juga sudah ada, I belum ada ya. I. Lalu K juga belum ada. Lalu ada A sudah ada sebelumnya ya. Jadi cukup ditulis sekali. Dah, itu dia. Jadi dalam himpunan, kalau kalian mau nuliskan anggotanya cukup ditulis sekali aja. Nggak boleh ada yang sama. Ya. Jadi nggak boleh ada pengulangan anggota yang sama dalam sebuah himpunan. Oke, jelas ya? Clue-nya dicatat ya. Oke. Jangan lupa modulnya yang Kak Bandar upload di awal, modul itu dibaca-baca ya adik-adik ya. Oke, jadi nanti modul itu Kak Bandar pakai buat kalian bisa itu ya. Kalau dirasa dari Kak Bandar kurang, nah kalian bisa nanti latihan dari situ ya. Lalu kalau misalkan kalian rasa di modulnya kurang juga, Kak Bandar kan tetap upload PPT juga kan. Ya, bilangannya udah Kak Bandar upload kan PPT-nya kemarin kan.
Nanti yang himpunan juga Kak Bandar upload, sekalian upload tugas buat yang bilangan. Oke. Oke ya, jelas ya? Nah, yuk lanjut ya. Nah, ini dia syaratnya objek pada himpunan nggak boleh ditulis ulang, cukup satu kali aja ya. Oke? Nah, dia. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama namanya himpunan semesta. Kalau kalian dengar kata semesta, semesta itu apa sih? Yang ada di benak Alam kalian? semesta. Alam semesta. Oke, artinya apa semesta itu? Apa sih arti kata semesta? Yuk, kita coba berpikir, jangan fokus ke yang PPTK Bandar dulu. Semesta itu apa sih? Planet. Semesta planet, menarik. Thank you, Joel. Yang lain apa? Semesta itu apa sih? Ketika kalian dengar kata semesta, itu apa sih? Kan banyak tuh di lagu, juga di puisi juga ada kan. Joel, Yang langsung muncul sih alam semesta sih. Joel jangan sedih, kucek-kucek mata. Jangan nangis ya, Joel. Iya. Oke, alam Semua benda semesta. yang ada di luar angkasa. Semua benda yang ada di luar angkasa. Oke, di luar angkasa. Berarti kita bukan di dalam alam semesta dong. Kan kita di bumi. Termasuk. Kita termasuk di dalam alam semesta. Oke. Oke, yang lain? Yang lain semesta itu apa sih? Mau pamer dia. Kebalik dulu dong kameranya, Kak. Pasti mau laporan dah ke si abang tuh. Oke, Kak Bandar jadi artis hari ini adik-adik. Ada yang lagi ini. Cep, hati-hati ya, Cep. Kak, hati-hati ya, Kak. Ya, jadi semesta itu adik-adik satu, apa ya kalau Kak Bandar bilang ya, satu batasan yang cukup luas gitu ya. Kita ada di alam semesta betul. Kalau tadi dibilang luar angkasa, berarti kalau kita yang di bumi bukan semesta, enggak juga gitu ya. Jadi kita ini ada dalam satu naungan alam semesta yang dinamakan apa sih kita? Ininya? Galaksinya? Bima Sakti. Bima Sakti. Oke, ya. Jadi semesta itu adalah satu himpunan yang besar gitu ya. Himpunan yang paling banyak. Nah, di dalam semesta itu ada manusia kan? Iya nggak? Iya. Ada Iya. hewan, ada tumbuhan, tadi ada yang bilang Joel ada planet, betul. Semua ada di situ kan? Terus ada bakteri-bakteri juga, ada kuman juga, ada virus juga di situ, semua ada kan? Nah, jadi Ada. cakupannya luas. Nah, di dalam semesta itu terdapat banyak himpunan yang tadi Kak Bandar sebutin. Ada himpunan planet, ada himpunan manusia, ada himpunan tumbuhan, himpunan hewan, himpunan bakteri, kuman, gitu kan? Banyak, ada himpunan bintang-bintang, gitu ya. Jadi himpunan semesta itu di dalam matematika adalah himpunan yang memuat semua anggota. Semua anggota. Kayak tadi ada hewan, tumbuhan, manusia, semua anggota di situ. Ya. Semua anggota atau objek yang dibicarakan. Ya, kita lari ke matematika sekarang ya. Bukan lari ke IPA lagi. Nah, jadi himpunan semesta dalam matematika itu disebut dengan himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Ya, jadi di luar objek yang dibicarakan, dia bukan dalam himpunan semesta tersebut. Sampai sini nangkep, Pak? Paham ya? Paham. Contohnya misalkan gini, himpunannya adalah manusia. Terus kalau tiba-tiba ada gajah di sana,
Gajah termasuk dalam himpunan semesta tersebut nggak? Yang dibicarakan kan manusia. Kalau misalkan ada gajah di dalam situ, dalam anggota himpunan tersebut, dia termasuk anggota himpunan semesta itu nggak? Termasuk, soalnya dia juga termasuk dalam semesta kan. Iya, himpunan semestanya kita perkecil lagi ke manusia. Tapi kalau Oh, di tengah itu ada gajah, kira-kira gajahnya masuk nggak? enggak. Enggak kan? Kalau Ya. himpunan semestanya misalnya nih, himpunan semestanya luas, gajahnya termasuk. Tapi kalau Iya, kalau himpunan semestanya adalah galaksi Bima Sakti, berarti masuk dong. Ya kan? Tadi ingat himpunan semesta itu terdiri dari himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Tadi yang kita bicarakan adalah manusianya dulu kan? Nah, tapi kalau di dalam himpunan manusia itu ada gajah, berarti gajah bukan termasuk dong. Ya kan? iya, Karena gajah bukan manusia. Gajah masuknya koloninya adalah hewan, gitu ya. Nah, hewannya lebih spesifik lagi. Hewan apa? Mamalia. Mamalia spesifik lagi. Hewannya apa? Yang berkaki 4. Ya kan? Banyak spesifikasi yang harus masuk ke sana, gitu Iya. kan? Tergantung apa yang dibicarakan. Nangkep ya? Udah mulai Nangkep. paham ya tentang semesta ya? Paham. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kabandar ada himpunan A, isinya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Himpunan A itu isinya itu. Nah, kalau kalian lihat himpunan A ini, yang cocok jadi nama himpunan semesta dari si A ini apa? Kita mau ngasih nama nih, buat si A ini himpunan semestanya yang cocok kira-kira apa? Sekarang lihat dulu, apakah mungkin kalau kita kasih nama yang A, semestanya si A itu adalah bilangan prima? Cocok? Mungkin. Cocok. Soalnya isinya bilangan prima semua. Berarti ini oke ya? Oke, kita checklist. Lalu lihat yang B. Kalau semestanya adalah bilangan asli, apakah cocok? Iya, soalnya ada bilangan dari bilangan normal. Bilangan asli. Yang lain? Apakah cocok bilangan asli? Cocok ya? Karena semua nggak ada yang negatif kan atau nol kan? Lalu kemungkinan berikutnya, apakah S semestanya cocok kalau dia bilangan cacah? Kalau dia bilangan cacah cocok nggak? Bilangan cacah itu bilangan yang mulai dari 0. 0. Nol. Cocok nggak kira-kira? Cocok. Cocok, karena bilangan asli aja cocok kan? Walaupun nggak ada satunya di situ. Lalu berikutnya, S-nya bilangan bulat. Kira-kira cocok nggak ini? Cocok. Kenapa? Karena nggak ada kayak komanya gitu. Kalau bilangan koma itu kan bukan bilangan bulat sebenarnya. Maksudnya desimal. Iya, bukan bilangan desimal. Bukan bilangan desimal. Ya, emang bukan bilangan desimal ini kan. Soalnya ini kan nggak ada komanya. Oke. Tadi bilangan bulat itu kan jangan lupa kemarin ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat, apalagi? Positif. 0, Positif. bilangan bulat, positif. Oke. Nah, jadi kira-kira bilangan bulat itu cocok nggak? Kalau dia semestanya bilangan bulat. Masuk ya? Tergantung Cocok ya? Mas. Oke, Iya. jadi kalau semestanya bilangan bulat, si A ini juga masih cocok, gitu ya. Kecuali dia dibilang semestanya bilangan pecahan. Kalau nama semestanya bilangan pecahan, cocok nggak? Si A. Kalau si A bilangan pecahan, cocok nggak? Kalau bilangan pecahan enggak. Kalau semestanya bilangan pecahan, kita mau namain si A. Iya. Enggak cocok sih. Kenapa nggak cocok? Enggak ada, bisa dibilang
Kalau pecahan tuh kan gak ada bilangan asli, nggak ada bilangan cacah, sama bilangan bulatnya bisa dibilang nggak ada sih bilangan bulatnya. Oke. Yang lain. Kalau si A itu kita kasih nama semestanya bilangan pecahan. Kalau Kira-kira bilangan cocok nggak? bulatnya nggak ada. David cocok nggak, David? Tidak. Nggak cocok ya. Karena nggak ada pecahan toh di si A-nya. Semua bilangannya kan bilangan bulat, bilangan asli, bilangan prima, bilangan cacah. Nggak ada 1/2, di situ nggak ada kan? Di si A-nya nggak ada kan? Atau Nggak ada. 1/3, atau 11/15 gitu nggak ada kan? Jadi dia nggak cocok semestanya bilangan pecahan. Gitu ya. Nangkep ya tentang himpunan semesta ya. Oke? Oke, sampai di sini aman? Tentang himpunan semesta, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Nanti baca lagi bahan-bahan modulnya ya. Nanti Kak Bandar upload bahan yang ini sekalian upload tugas tentang bilangan ya. Kita lanjut nanti hari Senin ya. Jangan lupa tanggal 26 buat yang di Bandung kita ada perayaan kemerdekaan. Ya, ada lomba di sana ya. Yang di Bandung yang sudah daftar siapa aja buat ikut lomba? Atau mungkin yang di luar kota mau ikutan juga nanti ada lomba online-nya ya. Oke, lokasinya di Greco nanti, Greco lantai 3. Ya, kita ramaikan acaranya ya. Sekalian kita ketemu sama teman-teman di sana ya. Yuk, kita absen yuk. Silakan open cam-nya, jangan lupa. Thank you yang buat udah open cam. Kak Bandar masih ingetin terus tetap open cam ya. Mumpung belum sebulan kita mulai pembelajaran. Yuk. 3, 2, 1. Oh, bentar. Ada Kayla ngechat. Kak Bandar ikut dong. Karena Kak Bandar tutor kan boleh nggak ikut. Ya, nanti kita ketemu di sana ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Hari Selasa kita lomba ya, 17. Oke, thank you. Bye-bye semuanya. Thank you, Kak. Bye. Lagi, Kak. Sama-sama.